Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk anak-anakku. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai, coba diperiksa dulu kerapiannya. Apakah sudah rapi atau belum? Alat tulisnya sudah siap? Siap. Semua, oke. Kalau begitu silakan ketua kelas pimpin temannya berdoa di depan. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Silakan duduk di tempatnya. Duduk. Silakan duduk. Supaya lebih semangat kita ice breaking dulu ya. Silakan berdiri lagi sekali lagi. Oke, dah berdiri semua. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Oke, silakan duduk. Udah semangat semua ya. Siap belajar? Siap. Sebelum kita ke materi, kita absen dulu ya, supaya kita tahu siapa yang masuk dan yang Tidak masuk. Oke, yang pertama Aditya, Hadir. Alisa, Amroliza, Arga Maulana, Elvi Purwasari, Valen Anggraini, Satria Awan Hadi, Tidak masuk. ya, berarti yang alfa di sini Arga Maulana Saputra ya, sama Satria Awan Hadi. Oke, kita doakan untuk teman-temannya yang tidak masuk, semoga cepat sembuh. Dan untuk kita yang masuk hari ini, semoga kita selalu dalam keadaan Oke, ya, untuk mengingatkan kembali materi yang minggu lalu, ini kita tonton videonya dulu. Ya, kita akan belajar tentang teori dan Islam kenciptaan. Sebelum kita membahas teori-teori tersebut, dapat kita ketahui bahwa Indonesia termasuk ke dalam salah satu wilayah yang letaknya cukup strategis. Wilayah Indonesia banyak dilalui oleh para pedagang
Kristen yang berasal dari Timur Tengah, India, Malaka, dan Cina. Lalu siapa yang membawa agama Islam untuk pertama kalinya? Dan juga kapannya Islam itu masuk ke Nusantara atau ke Indonesia? Mari kita bahas dalam video berikut ini. Teori yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori Persia mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Persia sendiri merupakan wilayah bagian dari negara Irak. Para pedagang dari Persia inilah yang pertama kali mengangkat agama Islam menurut teori Persia. Teori Persia juga didukung oleh beberapa bukti. Bukti yang pertama yaitu adanya kesamaan budaya antara budaya yang dikembangkan di Nusantara dengan budaya yang ada di Persia. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan 4 teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Walaupun semuanya memiliki bukti masing-masing, tetapi juga dari 4 teori tersebut memiliki kelemahannya, sehingga masih banyak hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencari fakta dan juga bukti terkait bangsa mana yang pertama kali menjalankan agama Islam ke Nusantara. Nah, itulah materi tentang minggu kemarin atau materi kita yang sudah Ibu Guru sampaikan. Ada 4. Yang pertama tadi apa? Gujarat. Ya, yang pertama yaitu teori Gujarat. Yang kedua teori Persia. Yang ketiga teori Arab atau teori Mekah. Yang terakhir teori Cina. Nah, manfaat kita belajar di sini adalah peserta didik mengetahui proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Teknik penilaian yang Ibu Guru ambil di sini ada 2, yaitu teknik penilaian individu. Ya, yang kedua di sini tentang penilaian kelompok atau kalian berdiskusi nanti. Ya, nanti kita bagi kelompoknya menjadi beberapa kelompok yang setiap anggotanya itu terdiri dari 3 sampai 4 orang. Oke. Selanjutnya, nah, kegiatan pembelajaran kita yaitu kalian nanti akan mengamati atau Ibu Guru menampilkan PPT. Ya. Di sini setelah itu kalian mengamati video yang Ibu Guru sampaikan melalui media atau proyektor atau LCD. Selanjutnya kalian diskusi. Ya, sebelumnya nanti di sana Ibu Guru bagikan lembar LKPD-nya. Ya, selanjutnya nanti kalian setelah melakukan diskusi di kelompoknya masing-masing, kalian presentasi di depan diwakili oleh satu dari anggota kelompoknya. Setelah itu nanti kelompok lain akan menanggapi. Nah, untuk tugas individunya nanti Ibu Guru berikan di akhir pembelajaran. Ya, yang di sini yang pertama, bagaimana perkembangan agama dan budaya Islam di Indonesia? Ya, yang ini yang kita sudah pelajari ya, atau yang minggu lalu, atau jalur-jalur perkembangan agama Islam tadi. Yang tadi ada 4 teori. Yang pertama ada teori Gujarat, teori Persia, teori Arab, dan yang terakhir yaitu teori. Nah, yaitu adalah jalur-jalur atau teori-teori penyebaran agama Islam. Yang kedua, bagaimana penyebaran agama Islam di Indonesia? Yang paling berpengaruh dalam penyebaran agama Islam yaitu yang sering kita kenal yaitu Wali Songo, yang sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di tanah Jawa atau di Indonesia. Ya, Ibu Guru tampilkan supaya kalian lebih mengenal anggota atau para Wali Songo. Oke, silakan dilanjutkan. Inilah tokoh-tokoh dari Wali Songo atau 9. Silakan dibacakan. Ya, di buku paketnya juga ada. Silakan untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di depan. Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka juga dikenal masyarakat luas karena
masuk Islam. Masyarakat Muslim di Nusantara pasti sudah tidak asing lagi dengan Wali Songo. Wali memiliki arti wakil, sementara Songo memiliki arti 9. Dengan demikian, Wali Songo adalah 9 wakil atau 9 Bataan. Perjalanan dakwah Wali Songo telah dikatakan dalam sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Mereka telah meninggalkan banyak jejak dalam dakwah. Dalam dakwahnya, Wali Songo membawa perubahan besar terhadap masyarakat Jawa yang dulunya banyak beragama Hindu dan Buddha. Berikut nama-nama Wali Songo. 1. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. 3. Sunan Bonang atau Raden Maulana Makhdum Ibrahim. 4. Sunan Giri atau Muhammad Ainul Yakin. 5. Sunan Kudus atau Jafar Sadiq. 6. Sunan Gunung Jati atau Said Hidayatullah. 7. Sunan Kalijaga atau Raden Sakti. 8. Sunan Muria atau Raden Umar. 9. Sunan Derajat atau Raden Kasyif. Nah, itu adalah video atau gambar-gambar dari Wali Songo yang berperan dalam penyebaran agama Islam. Nah, oke, selanjutnya proses dan cara masuknya agama Islam di Indonesia. Daya tarik untuk memeluk agama Islam itu tidaklah sulit, sehingga penyebaran atau banyaknya agama penduduk yang memeluk agama Islam itu yang pertama di sini, karena syaratnya untuk masuk Islam sangat mudah. Yang kedua, upacara-upacara dalam agama Islam itu sangatlah mudah dan Sederhana. Ya, di sini yang ketiga, adanya faktor politik yang ikut memperlancar penyebaran agama Islam. Nah, oke, di sini yang keempat, daya tarik atau yang menyebabkan agama Islam itu mudah masuk. Yang keempat, agama Islam tidak mengenal yang namanya sistem kasta dan menganggap semua manusia itu kedudukan atau mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah. Nah, ya, yang terakhir di sini yang kelima, proses penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan dengan cara damai tanpa kekerasan, ya, melalui pendekatan budaya yang disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Ya, oke, itu materi kita. Sebelumnya di sini Ibu Guru mau menanyakan video tentang penyebaran agama Islam di Indonesia. Kalau video yang pertama itu tentang kalian mengenal tokoh-tokoh Wali Songo. Nah, kalau yang sekarang video tentang penyebaran agama Islam. Nah, ini dia. Silakan perhatikan, karena ini nanti akan menjadi Histori Indonesia. Pada materinya Yesus kalian kita semua merasa mengerjakan. masuknya agama Islam ke Indonesia. Kemudian agama Islam menyebar dengan sangat cepat dan meluas di berbagai wilayah Nusantara. Sebelum masuknya agama Islam ke Nusantara, agama Hindu dan Buddha merupakan agama yang paling banyak dianut masyarakat kita. Pertanyaannya adalah, mengapa Islam dapat berkembang dengan sangat pesat hingga menjadi agama mayoritas di Indonesia? Dan bagaimanakah proses penyebaran agama Islam? Penyebaran agama Islam pada umumnya disebarkan dengan cara damai, sehingga mendapatkan sambutan baik dari masyarakat kita. Faktor keterbukaan dan keramahan masyarakat kita juga turut andil dalam penerimaan agama Islam sebagai agama baru di tengah masyarakat kita. Selain itu, temuan agama Islam syaratnya sangat mudah, yaitu hanya dengan membaca 2 kalimat syahadat saja. Begitu pula dengan tata cara peribadatannya, tak memerlukan persiapan yang rumit. Agama Islam juga tidak mengenal sistem kasta seperti agama Hindu. Dalam Islam, semua orang memiliki derajat yang sama di masyarakat maupun di mata Allah. Perkembangan Islam di Nusantara juga sangat dipengaruhi oleh jalur-jalur penyebarannya.
sehingga perkembangannya sangat pesat dan luas. Adapun jalur-jalur penyebaran Islam di Nusantara diantaranya jalur perdagangan. Menurut penjelajah sekaligus penulis asal Portugis Tom Pires, Nusantara merupakan jalur perdagangan internasional yang sangat ramai. Pedagang-pedagang Islam dari Gujarat maupun Timur Tengah banyak dijumpai di Selat Malaka maupun bandar-bandar perdagangan lainnya. Bahkan para pedagang Islam tersebut menetap dan mendirikan perkampungan di wilayah pesisir Nusantara, sehingga interaksi pun terjadi dan pengaruh Islam pun menyebar di masyarakat, bahkan hingga para bangsawan. Para pedagang tersebut juga menjalin kontak dengan para adipati atau kepala daerah wilayah pesisir dan perlahan-lahan masuk ke lingkungan kerajaan. Tak sedikit raja dan kaum bangsawan yang menerima dan memeluk agama Islam. Hal ini turut pula mempengaruhi kehidupan religi rakyat kerajaan yang dengan sukarela mengikuti agama sang raja. Saluran penyebaran Islam selanjutnya yaitu melalui jalur dakwah. Dalam agama Islam, golongan ulama atau pemuka agama berkewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh masyarakat. Peranan kaum ulama dalam penyebaran Islam sangat efektif ketika menyebarkan Islam di daerah pedalaman yang tidak dapat dijangkau oleh para pedagang yang berdakwah di pesisir. Ulama-ulama yang menyebarkan Islam biasanya disebut dengan wali. Wali yang terkenal yaitu Wali Songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa dengan berbagai penampilannya, guys. Penyebaran Islam yang kedua yaitu jalur perkawinan. Perkawinan terjadi antara pedagang-pedagang Islam maupun kaum ulama yang menikah dengan masyarakat sekitar yang masih menganut agama Hindu, Buddha maupun agama lokal. Bahkan banyak pula pedagang Islam yang menikah dengan putra-putri para bangsawan. Pernikahan juga terjadi antara sesama bangsawan berbeda keyakinan. Seperti contohnya pernikahan Putri Campa yang beragama Islam dengan Raja Brawijaya V dari Majapahit, ataupun juga pernikahan antara Prabu Siliwangi yang beragama Hindu dengan Nyai Sumanglara. Keturunan mereka banyak yang memeluk Islam. Islamisasi di lingkungan istana turut mempengaruhi kehidupan rakyat yang juga berbondong-bondong memeluk agama Islam. Penyebaran Islam selanjutnya adalah melalui jalur pendidikan. Para ulama turut menyebarkan Islam dengan cara mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah, hingga para santri turut serta berkewajiban menyebarkan Islam ke pelosok-pelosok daerah. Pesantren-pesantren awal yang telah berdiri diantaranya yaitu pesantren Ampel Denta di Surabaya yang didirikan oleh Sunan Ampel, pesantren Sunan Giri yang didirikan oleh Raden Paku atau biasa dikenal dengan Sunan Giri. Islam juga disebarkan melalui jalur tasawuf. Tasawuf adalah ajaran penyucikan jiwa dengan cara menjauhi kehidupan yang bersifat kesenangan duniawi dan lebih mengedepankan spiritual agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perkembangan penyebaran Islam, ilmu tasawuf biasanya dikuasai oleh orang-orang berilmu tinggi yang memiliki kekuatan spiritual seperti pengobatan maupun hal-hal yang dihubungkan dengan mistik. Ajaran tasawuf dapat dijumpai dalam cerita-cerita babat dan hikayat dari masyarakat setempat. Ajaran ini mudah berkembang terutama di Pulau Jawa yang masih kental dengan orientasi mistik yang telah menyatu dengan pola pikir masyarakat. Tokoh-tokoh tasawuf yang terkenal diantaranya yaitu Al-Zafar Suri, Syamsuddin As-Sumatrani, dan Syekh Siti Jenar. Jalur penyebaran Islam di Indonesia ini adalah jalur kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian seperti wayang, gamelan, dan gending atau lagu. Tokoh yang menyebarkan ajaran Islam melalui kesenian yaitu Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Dalam pagelaran wayang yang digelar oleh Kalijaga, kisah-kisah yang ditampilkan biasanya diambil dari kisah Ramayana atau Mahabharata. Pewayangan ini kemudian dimodifikasi dengan diisi unsur-unsur Islam, sehingga membuat masyarakat tertarik dan ingin tahu lebih dalam mengenai agama Islam. Nah, itu adalah penyebaran Islam di Indonesia. Ya. Karena materi kita sudah Ibu Guru berikan, nah sekarang waktunya bagi kelompok. Oke?
ABCD-nya. Sekarang kalian tugas kelompok ya. Kalian mencari tentang jalur-jalur penyebaran agama Islam. Ya, waktunya Ibu Guru berikan 15 menit. Ya, nanti kalau sudah 15 menit, kalian maju ke depan untuk presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dan waktunya 15 menit dimulai dari sekarang. Oke, sekarang sebelum kita mulai nih, supaya lebih semangat lagi, kita ekspresi. Supaya otot-ototnya kembali rileks. Silakan berdiri, tarik nafasnya dulu supaya tidak tegang. Oke, supaya lebih semangat lagi kita tepuk satu ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Sudah semangat? Semangatnya sudah kembali. Sekarang kita presentasi hasil kelompoknya. Yaitu kelompok 3 ya. Boleh kelompok 3 silakan maju presentasikan hasil diskusinya tentang penyebaran agama Islam melalui jalur perkawinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyebaran agama Islam di Indonesia melalui jalur perkawinan. Banyak pedagang asing Muslim yang menyambangi kemudian memutuskan untuk menetap. Mereka mendirikan perkampungan orang Islam yang biasa disebut dengan istilah Bakojan. Bahkan catatan Arnold dalam The Passing of Islam, A History of the Profession of the Muslim, 1913, menyebut sebagian orang Arab yang menghuni permukiman Arab Muslim di pesisir Sumatera melakukan perkawinan dengan wanita lokal. Nah, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 3 tentang jalur perkawinan atau pernikahan. Ada yang ingin bertanya atau menanggapi dari hasil diskusi kelompok 3? Ya, Iin dari kelompok berapa? Dari kelompok 3. Kelompok 4. Iin dari kelompok. Nah, ya silakan pertanyaannya untuk kelompok 3. Cara efektif yang paling ampuh dalam penyebaran agama Islam melalui perkawinan. Yang terjadi interaksi dengan warga lokal. Tidak sedikit pedagang asing Muslim yang menikahi penduduk setempat. Orang lokal yang belum beragama Islam kemudian menjadi mualaf dan beranak pinak turun-temurun. Jalur penyebaran Islam di Indonesia lewat pernikahan terbilang ampuh dan cukup efektif. Nah, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 3. Nah, sekarang kita ke kelompok 1. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyebaran
agama Islam di Indonesia melalui jalur pendidikan. Oke, silakan. Cara penyebaran Islam di Indonesia yang paling kentara juga terlihat di bidang pendidikan. Faktor pendidikan berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Seiring munculnya para ulama, kiai atau guru agama yang kemudian mendirikan pondok pesantren dan memiliki banyak murid atau santri. Di pesantren atau pondok tersebut, calon ulama, guru atau kiai mendapat pengetahuan keagamaan dari seorang guru. Oke, nah itu adalah hasil presentasi dari kelompok 1. Udah paham semua? Ya. Oke, kalau sudah paham semua, berarti di jalur pendidikan sudah paham semua ya? Tidak ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya. Oke, kalau begitu kasih aplaus dulu untuk hasil presentasi kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok dari yang mendapatkan penyebaran agama Islam dari jalur kesenian. Kelompok apa? Oke, silakan maju perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi Perhatikan. Judul dari presentasi kesenian. Kebudayaan lokal terutama kesenian juga termasuk salah satu jalur penyebaran Islam di Indonesia. Hal ini karena sejak dahulu seluruh wilayah Nusantara kental dengan kebudayaan dan kesenian masing-masing. Beberapa strategi berkesenian dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya Jawa, salah satunya dilakukan melalui pertunjukan wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Nah, itu adalah hasil presentasi dari kelompok 5. Silakan, ada yang mau menanggapi? Oke, kelompok 3. Pertanyaannya silakan dari temannya Alisa ya. Sebutkan strategi dalam penyebaran Islam di Indonesia melalui kesenian. Ya, cara strategis atau penyebaran agama Islam melalui jalur kesenian. Oke, jawabannya silakan. Beberapa strategi berkesenian dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya Jawa, salah satunya dilakukan melalui pertunjukan wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Ada juga strategi penyebaran Islam melalui permainan musik yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Bukti penyebaran Islam di Indonesia melalui kesenian bisa dilihat dari arsitektur masjid, surau, atau langgar pada masa sekarang yang kental dalam unsur seni. Nah, itu adalah jawabannya. Bagaimana kelompok 3 atau Alisa sudah paham atau belum? Paham? Oke. Silakan kalau sudah paham presentasinya ditutup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Sekali lagi yang semangat kasih aplaus untuk kelompok 5. Nah, itu adalah hasil presentasi kalian dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Oke, sekarang kita akan bahas tentang materi yang sudah kita pelajari atau tentang yang ini. Ya, kesimpulan dari pelajaran kita yaitu masuknya kaum saudagar asing dinilai sebagai langkah awal penyebaran agama Islam di Indonesia atau di Nusantara. Bisa juga di kepulauan Nusantara. Oke, yang kedua, yakni di jalur perkawinan, yaitu perdagangan Muslim yang menetap dan kemudian menikahi penduduk setempat atau penduduk lokal ya, yang belum beragama Islam, kemudian menjadi mualaf.